Kalau kita melihat kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat nih, bagaimana Nabi Alaihissalam qanaah dengan makanan, dalam makanan lah. Kalau kita bicara makanan, ya Wallahu a'lam ya. Ana bicara makan nasi sama telur, ceplok, sama kecap, udah cukup. Cukup kan. Berapa sih nasi putih sama ceplok? Nggak sampai 5.000. Kalau kita bikin di rumah. Oh, kurang dari itu. Cukup. Tapi kalau bicara gaya hidup, kok masa makan kayak gitu? Makan tuh di restoran ini, restoran ini, restoran ini. Sekali makan tahu-tahu keluar bilnya 1.200.000. Ada yang 5 juta. Makan engkau. Ana pernah makan di sebuah hotel. Nggak makan sih. Ana ditempatkan di sebuah hotel, ditanya sama temen. Ustadz udah makan belum? Pingin apa? Apalah yang ada? Mie nggak apa-apa. Ana pikir mie, ya mie lah. 5.000, 10.000. Mie kuah atau mie goreng. Datang ke kamar, diketuk. Ana tanda tangan 2 porsi karena kita berdua 2 porsi. Ana setelah tanda tangan itu nggak enak makan tuh. Ana tanda tangan 500.000. Kayak gini 500.000. Oh, tempatnya. Itu gaya. Bukan kebutuhan. Yang kita butuhkan bagaimana kita makan. Yang punggung kita jadi tegak. Yang kita nggak sakit-sakitan. Yang kita bisa melakukan aktivitas. Itu tujuan orang makan. Itu kebutuhan. Tapi kalau gaya kita bisa lihat restoran di mana-mana. Menyuguhkan berbagai macam makanan. Jadi apa nanti itu makanan kalau udah masuk ke perut? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang manusia terbaik. Ingat kita bicara tentang manusia terbaik. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Yang namanya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mundu qadimal Madinah min ta'ami burrin 3 layalin tiba'an. Hatta qubit. Nggak pernah dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Sejak beliau hijrah ke kota Madinah. Keluarga Nabi ini kenyang 3 hari 3 malam berturut-turut. Makan dari gandum bur. Nggak pernah. Ya udah nerima. Kalau beliau kepingin yang enak-enak ya tinggal minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau tahu dia ingin mengajarkan kepada umatnya. Kita cuma singgah. Makanya kadang-kala orang singgah itu di rest area. Dia mau cari makanan yang enak-enak. Aduh adalah mie nggak apa-apa lah. Bakso, bismillah kita jalan lanjut. Kita bisa qanaah karena kita memandang kita cuma singgah. Kita bentar nih. Kalau mau makan yang enak. Yang gini tinggal datang makan nanti di surga tuh. Pengen buah ini, buah itu. Nanti. Kenapa? Kita cuma singgah. Di riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma'akala alu Muhammadin SAW aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamr. Nggak pernah keluarga Nabi SAW itu makan 2 kali pada sehari. Kecuali 1 kalinya itu kurma. Sarapan mamanya. Mau makan malam atau makan siang sama makan malam. Salah satunya mesti kurma. Tapi kenapa beliau berbahagia? Karena beliau nerima. Istri-istri Nabi menerima. Kalau tidak menerima sengsara hidupnya. Kita lihat di Jember ini. Sejak awal, bukan sejak pandemi, sejak awal tahun ini. Sampai bulan Agustus kemarin insya Allah. Itu ada hampir 4.000 gugatan cerai ke pengadilan. Yang didominan 2.800 yang kira-kira wanita yang menggugat cerai. Masalahnya apa? Kebanyakan masalahnya ekonomi. Ini
Ini bicara gaya hidup. Lusat yang dikasihkan suami, ya kalau suami nggak tanggung jawab beda lagi. Tapi enggak usah, memang suami di PHK sehingga penghasilannya jadi nggak menentu ini dan itu. Tapi kalau engkau terima, ya gimana kalau kondisi ekonominya lemah? Kita puasa. Nabi SAW seringkali datang ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Kalau beliau berpikir mengatakan, cuma air, tinggal air doang. Terus gimana kita makan? Enggak. Beliau ketika dikasih tahu air, beliau langsung mengambil sikap, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Tuh qanaah, hari ini aku puasa.